Sahabat Indonesia, ungkapan yang berbunyi, Tuhan adalah pemberi hadiah yang terbaik, tetapi pembungkus kado yang buruk adalah sebuah peribahasa. Sebuah antropomorfisme yang harus dipahami pesan utamanya, lalu kita akan dapat melihat keindahannya. Nah, berbicara tentang penderitaan, Rasul Petrus berkata di dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-18 dan 19, "Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung." Penderitaan adalah sebuah kasih karunia. Ayat 18 tadi hanyalah sebuah contohnya. Penderitaan yang diizinkan Tuhan untuk kita alami bukanlah sebuah aib, bukan juga sesuatu yang kita harus malu karenanya, atau sesuatu yang kita harus tangisi atau sesali. Penderitaan yang terjadi atas seizin Tuhan haruslah kita ikhlasi dan kita sadari sebagai sebuah kasih karunia ilahi. Tetapi sebelum kita lanjutkan, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan juga loncengnya. Bagi kita semua, silakan like and share. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Paul Harvey pernah berkata seperti ini, "Kalau Tuhan ingin mendidik kita, Dia tidak akan mengirim kita ke ruang-ruang kelas yang ber-AC dan yang nyaman, tetapi ke padang gurun ujian atau pencobaan." Kurikulum sekolah Tuhan terdiri dari seperti ini: 12,5% kegiatan rohani dan 87,5% adalah praktek dalam kehidupan ini. Maka sikapilah ujian ataupun cobaan sebagai bagian dari kurikulum sekolah kehidupan atau sekolah Tuhan. Sasarannya sudah pasti jelas, yaitu supaya kita menjadi semakin serupa dengan Kristus, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-21, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya." Karena itu, sikap adalah segalanya. Saat kita menyikapi penderitaan sebagai sebuah kasih karunia, kita pasti kuat. Kita pasti bisa menerimanya. Kita pasti bisa ikhlas menjalaninya. Kita pasti bisa mengambil hikmahnya. Kita pasti bisa melihat indahnya rencana Tuhan di balik setiap peristiwa buruk yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan ini. Karena itu, jangan sikapi hal-hal buruk secara negatif. Ubahlah mindset kita, ubahlah juga sudut pandang kita. Penderitaan adalah sebuah anugerah. Penderitaan adalah sebuah berkah, karena di dalamnya terdapat sebuah hadiah. Nah, saya ingin bertanya, apa hadiah Tuhan untuk Yusuf di dalam Perjanjian Lama? Tuhan menghadiahi Yusuf dengan kedudukan sebagai Perdana Menteri di Mesir. Dia menjadi orang nomor 2 paling berkuasa di Mesir setelah Fir'aun. Tetapi bagaimana Yusuf harus mengambil hadiahnya itu? Dia dibenci oleh kakak-kakaknya, lalu kemudian dia dijual sebagai budak. Tetapi tidak hanya itu saja, ia kemudian difitnah, lalu dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi ujung dari semua penderitaan itu, ujungnya adalah kedudukan yang ia peroleh dari Tuhan sebagai Perdana Menteri di Mesir. Tetapi hadiah indah itu dibungkus oleh penderitaan yang harus ia jalani selama kurang lebih 12 tahun lamanya. Satu pertanyaan lagi yang ingin saya sampaikan. Apa hadiah Tuhan untuk Daud? Tuhan menghadiahnya kedudukan sebagai seorang raja. Nah, tetapi bagaimana Daud harus mengambil hadiahnya itu? Dia harus bertarung mengalahkan Goliat. Dia dibenci sebenci-bencinya oleh Raja Saul
sampai Raja Saul harus mengerahkan seluruh pasukan elitnya untuk menangkap atau membunuh Daud, sehingga Daud tak mungkin lagi bisa bersembunyi di negerinya sendiri. Dia dengan sangat terpaksa harus lari ke Filistin, dan di sana dia ditangkap sebagai seorang penyusup. Untuk menyelamatkan dirinya itulah Daud terpaksa harus berpura-pura gila supaya dia tidak usah dibunuh. Dan dia betul-betul diperlakukan sebagai seorang yang gila. Sebuah penderitaan yang tentunya tak mudah untuk dia jalani. Tetapi apa ujung dari semua penderitaan itu? Ujungnya adalah Tuhan menghadiahnya dengan kedudukan sebagai seorang raja. Tetapi hadiah itu dibungkus dengan penderitaan dan perjuangan yang panjang, yang membuatnya harus mampu bertahan melewati semua masa-masa kesulitan itu selama bertahun-tahun yang harus ia jalaninya. Jadi kalau begitu, penderitaan yang disebabkan oleh kehendak Allah dimaksudkan untuk memantaskan kita bagi kemuliaan yang kelak akan kita terima darinya. Itu sebabnya mengapa topik kita berbunyi, Tuhan adalah pemberi hadiah yang terbaik, tetapi pembungkus kado yang buruk. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa untuk mengikut aku, engkau harus memikul salibmu setiap hari. Tetapi ini juga yang harus kita paham tentang memikul salib. Salibmu itu di mata dunia akan selalu tampak buruk dan hina, tetapi di hadapan surga, salibmu akan selalu tampak indah dan mulia. Karena itu, nasihatnya adalah pandanglah penderitaan sebagai pembungkus kado bagi hadiah indah yang Tuhan sediakan. Nah, nasihat yang kedua adalah penderitaan ketika kita terima dengan ikhlas, itu adalah sebuah penanda bahwa secara rohani kita sudah disembuhkan. Lihatlah apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-22 sampai dengan 24 tentang Tuhan Yesus. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan dirinya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah disembuhkan. Sahabat Indonesia, ketika caci maki tidak kita balas dengan caci maki. Ketika kita dibuat menderita, tetapi kita tidak mengancam orang yang membuat kita menderita. Kita meresponi itu semua seperti Tuhan Yesus meresponi sebuah penderitaan. Tahukah bahwa itu sebenarnya menjadi sebuah penanda bahwa sesungguhnya kita sudah disembuhkan dari sakit rohani dan sakit dosa yang selama ini menjadi masalah bagi setiap manusia. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Jadi penderitaan di dalam Tuhan indah sekali maknanya. Penderitaan menjadi alat pengukur seberapa sembuhnya kita dari sakit rohani akibat dosa. Tetapi yang paling indah adalah apa yang dituliskan di dalam ayat yang ke-25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Ketika kita sudah mampu meresponi penderitaan, seperti Tuhan Yesus meresponi penderitaan, ini yang paling indah. Itu adalah penanda bahwa kita sudah tidak lagi tersesat. Kita sudah kembali lagi di jalan yang benar. Kita sudah menjadi milik Tuhan, dan itu adalah kado yang terindah yang dari Tuhan. Sahabat Indonesia, yuk kita sekarang berpikir benar tentang penderitaan. Penderitaan adalah pembungkus kado untuk hadiah terindah yang Tuhan sediakan. Jalani dengan ikhlas, karena di ujung sana telah menanti sesuatu yang indah yang akan membawamu kepada kemuliaan. Dari Kota Hujan Bogor, sahabatmu ini mendoakanmu selalu.